tidur itu tersiksa, ketakutan, kesepian, nggak karuan, sampai putus asa waktu itu ingin mengakhiri hidup saya. Setelah ngelakuin hal baik, ada bisikan yang aneh gitu yang mendorong saya ke arah yang jelek. Pas jalan tiba-tiba ada yang manggil, atau pas di ruangan di kamar mandi, bagaimana saya bisa fokus gitu sama hidup saya sendiri. Aku tuh kayak dengerin dua sisi yang berbeda gitu, dunia nyata sama dunia lain. Aku tuh kayak double gitu loh teman-teman. Kalau tiba-tiba muncul di depan saya kaget, itulah kenapa tuh saya tuh kalau ada barang jatuh atau orang lewat langsung saya noleh gitu. Dulu saya tuh juga menganggap dunia ini nggak ada yang berguna gitu, nggak ada yang bikin senang, sampai saya berprinsip hidup saya sendiri, aku bisa sendiri, nggak butuh bantuan kalian. Saya tuh waktu itu mencari apa yang salah sebenarnya pada diri saya. Sifat sombong dan penyakit hatiku keluar waktu itu, dan secara nggak sadar itu ternyata semua efek dari bisikan mereka lah. Mungkin orang awam mengira memiliki kemampuan indigo tidak memiliki efek apa-apa. Justru pendapat itu salah besar, teman-teman. Ini berdasarkan pengalaman yang saya alami sendiri. Mereka itu seakan-akan memberikan cover yang bagus agar dipandang sebagai kelebihan atau karunia di mata orang lain, dengan cara dapat mengetahui hal gaib sebelum takdir Allah. Tapi itu semua hanya tipuan mereka belaka ya. Setelah mereka berhasil menjerumuskan orang-orang lewat perantara manusia ke manusia, akhirnya mereka tuh menemukan rasa akan haus dipuji orang lain pada korban yang ditempelinya, dan lama-lama muncullah sifat sombong, merasa kemampuan melihat gaibnya itu hebat. Nah, di saat itulah mereka akan menggelincirkan akidah kita para manusia agar menjauh dari Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Di samping itu terdapat efek yang nyata akibat mereka menempel pada kita. Mereka itu berjalan melalui peredaran darah kita ya teman-teman. Jadi itu artinya mereka leluasa bergerak ke sana kemari di area badan kita dan merusak organ-organ di badan kita secara perlahan. Setelah dewasa itu mulailah kejadian aneh mulai muncul ya secara berturut-turut, mulai dari sering melihat gaib dan dengar bisikan, bisa tahu sifat orang tanpa kenal, terus habis itu jadi suka nggambar setan atau lukisan wajah tengah malam lah, itu kan nggak wajar ya. Terus badannya mudah lemas, berasa berat di kaki pundak, terus rasanya ngantuk terus, kepinginnya tidur terus, berapapun kamu tidur tetap ngantuk. Terus malas berolahraga, lalu malas makan dan minum, jadi kayak nggak nafsu makan lah pokoknya. Atau ada juga yang makan terus, over makannya tapi nggak gemuk-gemuk, terus itu jadi suka makan junk food kayak sempolan, seblak, bakso, kebab, apa ya, yang jajanan makanan sekarang lah. Terus jadi suka dadakan makan mie dulu tuh mie sering sekali, tapi sekarang udah enggak, alhamdulillah. Jadi mudah kagetan juga atau sensitif, terus malas aktivitas keluar atau asik menyendiri, jadi itu nggak suka bergaul sama teman-teman lah. Jadi kok di rumah ya di rumah terus, nggak jalan-jalan gitu. Terus habis itu tidak percaya dengan kerjaan teman atau
lebih percaya diri sendiri, kayak over perfeksionis gitu, lalu mudah stres juga kalau ada tugas atau dan kerjaan, suka sakit di bagian mah itu bagian lambung yang sering diserang oleh jin. Terus sering sakit kepala, vertigo, mudah emosional atau membantah orang lain, pokoknya emosinya tuh tanpa sebab gitulah teman-teman. Lalu susah tidur juga ya, seperti insomnia. Hati-hati teman-teman yang punya insomnia nih, biasanya tidur jam 12, jam 1, atau bahkan ada yang jam 2 gitu. Harusnya tidurnya tuh jam 9 atau maksimal jam 10 aja teman-teman, untuk demi kebaikan bersama. Lalu haidnya tidak lancar juga atau sakit di hari pertama tuh teman-teman, yang khusus cewek kan biasanya kayak gitu kan, sakit lalu sakit secara berpindah-pindah, jadi sakitnya tuh pindahnya cepat banget, serut kayak ada yang jalan gitu. Nah, lalu was-was berlebihan juga, tidak kusuk dalam sholat, maaf, jadi kayak buang angin gitu, buang angin pas sholat, atau enggak sering lupa rokaat, lalu tidak suka mendengar murotal seperti musik, malas membaca Al-Quran lah, lalu sholatnya tidak tepat waktu, diundur, nanti aja lah sholatnya, masih lama waktunya. Itu hati-hati yang ada bisikan-bisikan kayak itu, berarti itu bisikan setan ya teman-teman. Lalu tidurnya nggak tenang, itu selalu mimpi buruk, contohnya tuh kayak dikejar setan gitu, atau hewan buas. Terus keras kepala juga kalau dinasihatin, lalu tergila-gila pada suatu hal yang tidak penting untuk akhirat, kayak seperti saya kan dulu suka apa-apa Korea ya teman-teman, itu ngoleksi dari foto, video, variety show, saya koleksi musik-musiknya juga. Nggak tahu lah kok bisa dulu seperti itu ya teman-teman, saya juga bingung, setelah sadar kok kaget, kok saya bisa ngefans sama orang-orang seperti itu ya. Lalu suka hobi nonton horor. Nah ini teman-teman, hati-hati jika memiliki hobi suka nonton film horor, karena itu nggak penting gitu loh, di make upin kayak hantu gitu, nggak ada faedahnya nonton seperti itu teman-teman. Lalu itu mania game online juga, atau lebih suka sering megang HP daripada Al-Quran, nyekrol Instagram terus sampai berjam-jam kan lamanya. Kalian masih juga seperti itu, jadi ngelihat hal yang nggak penting itu. Nah, introspeksi diri aja ya teman-teman, apakah kalian memiliki ciri-ciri yang saya sebutkan seperti di atas yang saya sebutkan tadi. Kalian bisa komentar di bawah ya. Jadi itu kurang lebih merupakan efek dari tertempel jin. Jelas lama-lama merubah kepribadian Anda yang baik menjadi kurang baik. Nah, dulu saya itu seolah-olah seperti dicuekin sama Allah gitu. Apa aku yang aku lakukan sehari-hari seperti hampa dan tidak berarti. Menyesal pasti, saya sudah membuang waktu saya selama saya hidup ini, hidup yang berharga, menjadi ladang dosa melihat hal-hal yang tidak berguna seperti itu. Ternyata itu efek dari mereka yang mengganggu saya. Jelas nyata apa adanya teman-teman, dan saya alami sendiri. Kemudian di tahun 2019 akhirnya saya memutuskan untuk melakukan ruqyah syariah oleh para ahli. Jika teman-teman ada yang memiliki ciri-ciri kurang lebih sama seperti apa yang saya sebutkan tadi teman-teman, saya sarankan untuk kalian melakukan ruqyah mandiri. Tolonglah buka mata kalian, buka pintu hati kalian para indigo. Sekarang saya beri pilihan nih, kalian mati mau didampingi malaikat atau jin dari iblis.
Janganlah berteman sama jin, sekalipun mereka mengakunya bilang baik. Bohong itu teman-teman. Dalam Al-Quran sudah tertulis, sumpahnya iblis, aku akan menyesatkan mereka semua, dalam kurung itu manusia yang dimaksud ya. Surat Shad. Mereka hanya mencari teman-teman agar manusia itu di neraka bersamanya. Apa kalian mau dibisikin terus agar terjerumus? Apa kalian mau ikut sama mereka pas sakaratul maut diganggu gitu, nggak bisa sadar? Enggak kan? Nah, Allah sudah mengabarkan itu semua di Al-Quran teman-teman. Ingat, kalian tuh muslim, temannya ya Allah kan jin. Coba renungi kata-kata saya ini teman-teman. Saya tuh tahu dan paham karena saya mengalami sendiri dan imbasnya luar biasa juga. Tolonglah pejamkan mata kalian, renungi apa saja yang sudah kamu amalkan. Udah cukup banyak untuk amal akhirat nanti, dosa-dosamu juga lebih banyak dosamu atau ibadahmu kira-kira. Nah, lepaslah itu semua sahabatku, karena manusia biasa sudah dikodratkan tidak dapat melihat hal gaib. Pada segmen awal sudah saya jelaskan tadi. Nggak sulit kok melepaskannya teman-teman. Langkah awal kalian bisa dengan mencoba dengan ruqyah mandiri ya. Kalian bisa gunakan YouTube, lalu dengarkan search ayat-ayat ruqyah yang dibacakan oleh ustadz. Bebaslah mau siapa ustadznya, yang penting itu dilakuin aja, terobos lah terus. Lebih baik tapi lebih baik wudu dulu ya teman-teman. Lalu jaga-jaga siapkan plastik. Nanti kapan-kapan saya share tutorial praktik ruqyah dari Rocky ya. Lalu jika ada bisikan jangan mau nanti aja gitu, itu bukan kalian ya teman-teman. Jadi sekali lagi itu bukan Anda. Mereka itu takut dan mulai panik jika kalian ingin punya kemampuan kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terobos aja, lakuin aja. Apa susahnya sih dengerin ayat suci Al-Quran yang indah? Cobalah untuk fokus, terus berkeinginan untuk melepas segalanya dari gangguan jin. Jika kalian merasakan reaksi atau hal aneh seperti naik sedakan, keringat dingin, kepengen mual, kedutan tiba-tiba, pusing, berat pundak atau dan lain-lain, nah kalian bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu pergi ke ruqyah atau ke roki yang ahli di bidangnya, benar yang sesuai dengan syariat Islam, yang peruqyahnya tidak dapat melihat jin. Soalnya banyak yang ngaku-ngaku peruqyah tapi dia sendiri bisa lihat jin alias ketempelan. Jadi hati-hati dalam memilih roki. Jika teman-teman punya tekad kemauan untuk sembuh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membantu umatnya dalam berhijrah. Seperti saya ini, alhamdulillah efek-efek yang saya sebutkan tadi sudah hilang satu persatu, dan Masya Allah, sungguh berat perjalanan saya dari awal. Tapi kita sebagai kaum muslimin dan muslimat harus kuat menjauhi rayuan-rayuan setan dari segala penjuru manapun agar tidak jatuh dalam jurang kesesatan. Amin ya rabbal alamin.